Astagfirullahaladzim. Nangis aku. Pak, ya, memang saya tidak ada rasa. Saya selalu kalah dengan kesabaran panjenengan. Kalah sehingga aku bisa mempertahankan perkawinan setua ini. Maafin ibu ya Pak. Barangkali selama ini ibu melayani Bapak setengah hati. Halo gengs, maniak, assalamualaikum. Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Berbukalah dengan yang manis dikukus. Karena kalau pupus, itu kamu dan dia. Salam satu rasa, Titi Kiwi. Oke, kembali lagi di Mei Reaction. Ini kesayang, masih tahankan puasanya, masih tahankan puasanya. Hah? Tahan? Bohong kamu. Aku lihat tadi kamu pas lagi wudhu, kumur-kumurnya 3 kali, keluarnya cuma 2 kali. Kamu ya, ini bulan puasa nih. Buat kamu ya, yang suka ngomong janji-janji manis, aku jadiin takjil baru tahu. Oke, karena edisinya masih Ramadan, aku mau kita nge-reaction video-video Ustadz yang menurut aku nih TOP-BGT banget. Tapi kali ini perempuan. Nih, penasaran kan? Jatuh. Maaf guys, kerudungnya kelihatan. Tapi kali ini aku mau nge-reactionnya Ustazah yang TOP-BGT banget. Penasaran kan siapa? Langsung aja kita hurain, Kai. Bagaimana ketika ada mantu yang keras kepala sebagai mertua itu bagaimana? Karena apa? Setiap ada diberi masukan, selalu ya ngeyel. Apabila diberi nasihat, selalu ngeyel. Ya, oke. Makanya sebelum anak kita dinikahin, lihat dulu mana calon besan kita, mana calon mantu kita, dinilai dulu cocok nggak. Kalau cocok dikawinkan, kalau nggak cocok ngapain dikawinin? Emang nggak kenal sebelum menjadi mantu? Emang nggak kah? Jangan ada menyesal jadi mantu. Dari dulu kemana aja, kenapa nggak dinilai? Kalau saya, kesel yang kalau penting anak laki-laki gue bahagia. Anak laki-laki gue aja seneng punya bini ngeyel. Ngapain kita mertua yang repot? Ini dia nih yang membuat mertua dengan menantu ribut melulu. Karena mertuanya ngeyel, mantunya ngeyel. Sarwa gelona. Sarwa gelona. Salah. Punten. Kalau saya ya. Saya punya prinsip. Yang penting anak laki-laki gue bahagia. Wong dia milih dia kok. Dia senang, ya sudah kita doakan. Begitu Bu. Iya. Setuju. Ya iya, ngapain lu galakan dia? Ngapain lu galakan dia? Parah nih, ini parah. Punten, jangan kita berharap punya menantu yang sempurna. Iya. Manusia al-insan wal nisyan. Kita pun tidak sempurna. Mantu kurang baik, kita yang didik jadi mantu kita begitu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, jadi sekarang Mama Dede ada menjadi duta mantu Indonesia. Bagaimana hukumnya dalam Islam apabila seorang istri menanyakan gaji suami? Dan bagaimana kalau gaji suami dipegang penuh sama istri? Bolehkah seorang istri nanya berapa gaji suami? Boleh-boleh aja. Bolehkah seorang istri megang gaji suami? Boleh, tapi bini harus tahu diri. Karena penghasilan suami bukan semuanya buat istri, hanya sebagian. Yang penting punya rumah tempat tinggal, pakaian cukup, makanan minuman cukup, pendidikan cukup, kesehatan cukup. Karena suami punya kewajiban ngasih emaknya, saudara kandungnya, kakaknya, adanya yang miskin, wajib juga ngasih anak yatim. Silahkan jadi istri megang semua gaji suami, tapi Anda yang ngatur belanjaan. Karena apa? Betapa banyak yang suami awalnya memberikan kepercayaan kepada istri, istrinya nggak amanat. Itu gaji buat sebulan ternyata 15 koma. Tanggal 15 udah koma. Tanggal 15 jadi sudah boros koma. bininya. Boleh kalau istrinya bisa dipercaya. Oke, setuju sih aku Mama Dede. Tapi
Tapi ya lihat-lihat juga sih suaminya. Takutnya juga suaminya malah nggak amanah. Larinya bukan lagi cuma 15 koma, baru tanggal 1 udah koma. Takutnya tuh. Larinya kemana? Micet. Amit-amit, amit-amit, jangan sampai. Saya itu dulu dijodohkan sama orang tua ya, Ma. Pernah saya menolak, tahu-tahu ibu saya di rumah sakit kan ya. Jadi saya ngalah dan perkawinan saya dasari ibadah ya, Ma. Saya sampai sekarang sudah punya cucu 7, belum ada rasa. Oh, Anda manusia yang kurang bersyukur sih. Iya. Orang lain yang nggak punya suami ribu, tolong dong doain biar punya suami. Bener. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya senang dan bahagia? Saya yakin-yakinnya orang tua Sri menjodohkan ini loh laki-laki yang terbaik buat menyenangkan kamu. Cuman batin Anda nggak nerima ini dijodohkan, makanya Anda berontak. Artinya Anda kufur nikmat. Astagfirullahaladzim. Sekarang Anda banyak istighfar, mohon ampun sama Allah, minta maaf dengan suami Anda. Kurang apa? Kalau orang lain bininya cuek kayak Sri begini, gue yakin laki-laki lain udah kabur ninggalin Anda, kawin dengan yang lain. Ngapain nungguin yang kayak begini? Berarti saya masih bisa berharap surganya Allah enggak, Ma? Bisa. Aduh, dengan sedih sekali syarat pertanyaannya. dari mulai detik ini Sri niatkan, saya menerima takdir dari Allah. Alhamdulillah. Ke suami, sampaikan sesuatu, minta maaf. Aduh, minta maaf ke Ayo. suaminya. Pakai bahasa daerah juga nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Nangis aku. Pak, iya, memang saya tidak ada rasa. Saya selalu kalah dengan kesabaran panjenengan. Kalah sehingga aku bisa mempertahankan perkawinan setua ini. Maafin ibu ya, Pak. Barangkali selama ini ibu melayani Bapak setengah hati. Ya, Pak ya, maafin ibu. Ibu masih mencoba berharap Allah ngasih surga buat kita. Amin. Astagfirullahaladzim. Sekarang robah sikap Anda. Karena Anda manusia yang tidak bersyukur, robah sikap Anda. Sikap Anda selama ini adalah salah. Menolak ketentuan Allah. Ya. Coba ibu dari sebangsa peluk. Oh. Irfan Hakim mau meluk bingung kali ya. Aduh, nangis aku jadinya. Kalau dipikir-pikir kasihan juga ya, kayak ya namanya manusia biasa pasti kan, namanya lagi masih muda gitu dijodohin berasa kayak dipaksa gitu. Tapi memang perlunya ikhlas, dan kalau tadi dibilang kufur nikmat, apa ya? Kalau dibilang emang kadang manusia tuh harus ikhlas tuh gitu maksudnya. Kalau nggak ya tersiksa kayak gini. Udah punya cucu 7 loh. Aduh. Kita yang mengharapkan suami aja susah kali, Bu. Ibu. Boleh next nggak sih? Boleh kan? Tapi aku yakin sih ini banyak pro dan kontra. Pasti ada kayak yang ngomong kayak, gimana sih? Rasa kan nggak bisa dipaksa katanya gitu. Ya kalau udah tertutup sama marah, sama benci, sama nggak ikhlas dari awal, kadang rasa itu susah tuh. Aku pengen denger nih Ibu Sri, ketika dia ikhlas pasti cintanya tumbuh. Percaya deh. Dari hari, tiap hari bareng. Coba bayangkan. Apalagi dia, walaupun dia kayak setengah hati gitu, suaminya tetap sepenuh hati loh. Masa iya sih nggak cinta? Nggak yakin aneh. Ma, saya itu punya tetangga, Ma. Suami istri tapi sukanya itu nodar film-film itu loh, Ma. Waduh! Terus suaranya itu sampai ganggu tetangga, Ma. Terus gimana cara saya menyampaikan itu, Ma, sama tetangga biar tetangga itu gak tersinggung? Panggil Pak Lapor Pak RT. Bener loh. RT, panggil dia, ngomongnya pelan-pelan. Tuh, Maaf sama. Ibu, dari kemarin-kemarin kita dengar Ibu bikin filmnya kekencengan suaranya. Sementara rumah kita rapat nih, mengganggu. Jadi pelan-pelan ngomongnya. Jangan Ibu teriak-teriak jadi ribut berantem. Makanya saya bilang, karena tetangga bukan hanya Anda. Ya. Yang mendengar bukan hanya Anda. Tetangga yang lain juga pada punya kuping. Semua bareng-bareng negor dia, ajak tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau ada keributan, mereka bisa meredamnya.
Gitu. Aku curiga nih sebenarnya. Jangan-jangan ya yang mutar video pornonya nonton di sini dan si ibu berinisiatif daripada ke Pak RT, ya kan? Mending langsung ke Mama Dede. Dia dengar, ya kan? Si ibu pasti tahu dong tetangga sebelahnya. Biasa kalau ibu pengajian itu biasanya karena barengan. Biasanya beruduk tuh kan. Ternyata ada di situ dan mendengarnya. Puas ya ibu ya. Plot twist. Saya punya anak 2. Satu dapat Banyuwangi, satu dapat orang Solo. Giliran udah nikah sama orang Solo selama 4 bulan. Gak pernah sayang sama orang tua. Ini anak. Padahal dekat, Mak. Itu ditinggal di Bekasi juga. Cuma ini selama punya anak, itu anaknya udah 4 tahun. Saya kalau misalnya nganterin apa-apa itu saya gak pernah disapa. Gimana Mak, baik, sehat. Ngajak salaman aja kagak pernah dua-duanya. Musibah yang menimpa kalian termasuk anak yang lawannya belin diizinkan oleh Allah datangnya kepada kita. Waduh. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah? Rukun iman ada berapa, Bu? 6. Yang nomor 6 apa? Percaya dengan kodok dan kodarnya Allah. Teriak bagaimanapun nggak terima bagaimanapun anak begini 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, catatan musibah kita sudah ada. Cara menghadapinya bagaimana? Wajib ridho. Ini bagian saya. Ketika menghadapi ini, disitulah pahala kita. Ibu ini untuk menghapus sebagian dosa kita, menguji kita agar kita semakin dekat kepada Allah dengan sholat malam, dengan zikir, dengan baca Al-Quran. Insya Allah Allah kabulkan apa yang kita minta. Oke. Ibu, kasihan banget. Banyak tahu kasus-kasus kayak gitu, kayak yang udah nikah terus dia lupa sama ibunya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Ibu jangan berhenti berdoa, minta sama Allah solehkan hati menantu dan anak ibu. Terus, Bu, ini waktunya ibu istirahat. Udah berapa tahun ibu ngurus anak? Banyak ibu-ibu tuh ya disuruh ngurus cucu. Ibu kan enggak. Pergi pengajian, Bu. Studi tour. Pengajian tour. Apa namanya tuh? Pengajian tour sama teman-teman. Kemana? Ke situ. Ada duit, ibu kirimin oleh-oleh. Namanya anak mantar juga nyari ibunya. Oke, Bu, jangan sedih. Bawel kan aku jadinya. Udah umur itu pikirin kesehatannya aja, Ibu. Kalau sakit tambah parah kan nanti nggak ada yang ngurusin. Bener apa enggak sih? Kalian ada yang punya masalah-masalah kayak gitu nggak? Coba komen dong di kolom komentar. Oke? Sampai ketemu lagi di next episode. Salam satu rasa. Itu Kiwi.